teman-teman semua, salam sehat dari saya untuk kalian. Saya Ivanda Kriselda Maitimu, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari sistem pencernaan dan fungsinya. Ini adalah gambar dari sistem pencernaan. Terlebihnya kita harus tahu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan yang pertama, mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dan jalan masuk untuk sistem pencernaan yang berakhir di anus. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Yang berikut ada tenggorokan atau faring. Merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau mandel, yaitu kelenjar limfa yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Faring berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ketika makanan didorong ke belakang oleh lidah, maka saluran pernafasan akan menutup dan makanan akan masuk ke kerongkongan. Yang berikut ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Fungsi dari kerongkongan yang pertama, untuk membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut menuju hati. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Keempat, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang berikut ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan atrium. Lendir yang melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung dan asam klorida. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Yang berikut ada hati. Hati yang berada di dalam rongga perut manusia di sebelah kanan dan berada di bawah diafragma. Jika dilihat dari luar, tampak perbedaan dari lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Kedua lobus ini dipisahkan oleh pita jaringan ikat yang melekatkan hati pada rongga perut. Fungsi hati memiliki kedudukan yang sangat vital. Tanpa hati, makhluk hidup khususnya manusia tidak akan dapat untuk hidup maupun bertahan hidup, karena hati ini juga dapat mengatur sirkulasi tubuh. Dan fungsi hati yang pertama, sebagai penawar racun dalam tubuh dan membantu ginjal memproduksi urin. Yang kedua, menghasilkan energi dan menstabilkan kadar gula darah. Ketiga, sistem antibodi dan menghasilkan cairan empedu. Dan berikut ada kantung empedu. Kantung empedu atau juga getah empedu merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan kurang lebih
50 ml. Empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Fungsi kantung empedu yang pertama, membantu proses pencernaan lemak. Yang kedua, membantu proses absorpsi lemak. Ketiga, membantu pengeluaran limbah. Keempat, membantu menghilangkan racun dari hati. Yang berikut ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ dalam struktur pencernaan manusia yang tugasnya memproduksi hormon dan enzim. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, pankreatin, polipeptid. Yang berikut ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus ini kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang pertama, usus 12 jari. Usus 12 jari adalah sel retroperitoneal yang tidak larut semuanya oleh membran peritoneum. Usus 12 jari tergolong sel retroperitoneal karena tidak semuanya terkunci oleh membran peritoneum. Pada usus 12 jari ada 2 lokasi sirkulasi, yakni dari pankreas dan kantung empedu. Yang berikut usus kosong atau jejunum. Usus kosong adalah bagian tengah dari usus halus. Yang membedakan usus kosong dengan usus 12 jari umumnya tertampak dengan mulai menyusutnya kelenjar Brunner saat memasuki usus kosong dan mengembangnya jumlah villi yang ada. Fungsi utama dari usus kosong ialah untuk penguraian nutrisi, menghisapkan nutrisi lipofilik, dan menghisapkan air. Ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah bagian usus halus yang terujung dan yang paling panjang. Usus penyerapan berfungsi untuk menghisap vitamin B, garam empedu, dan makanan yang tidak dihisap di usus kosong. Yang berikut, usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntut dan rektum. Usus besar terdiri dari kolon ascendens sebelah kanan, kolon transversum, kolon descendens sebelah kiri, kolon sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Yang berikut ada usus buntu. Usus buntu adalah sebuah kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Usus buntut bisa ditemukan pada tubuh manusia, mamalia, burung, hingga beberapa jenis reptil. Fungsi usus buntut yang pertama berperan pada sistem imun tubuh, dan kedua sebagai sarang bakteri yang baik. Yang berikut ada appendix. Appendix atau umba cacing adalah organ tambahan pada usus buntut. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umba cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis atau infeksi rongga pada abdomen. Yang berikut ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus.
Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang berikut ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi anus yaitu feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Ya teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai bagian dan fungsi dari sistem pencernaan. Terima kasih.